Halo guys, kembali lagi bersama aku. Oke, di video pembelajaran kali ini aku akan membahas nih mengenai hukum perjanjian atau MOU dan kontrak. Nah, sebelumnya aku memulai video pembelajaran ini, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Rizkal Rinaldi dengan NIM C0C024020 selaku pemateri yang akan membawa materi ini sampai akhir. Nah, silakan disaksikan. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra ST MSI. Selamat siang, Bapak. Oke, baik. Oke, selanjutnya mari kita langsung masuk ke materi yang ingin saya bahas. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk ini adalah satu, memahami hukum perjanjian atau MOU dan kontrak. Nah, apa sih itu perjanjian? Perjanjian adalah peristiwa di salah satu. Apa sih itu perjanjian? Perjanjian adalah peristiwa di mana salah satu pihak atau subjek hukum berjanji kepada pihak lain atau yang mana kedua belah pihak dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bagaimana yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Selanjutnya, hukum perjanjian. Kontrak atau perjanjian secara umum adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang menjadi atau yang mereka sepakati. Ketentuan umum tentang kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Menurut Sudikno, hukum perjanjian adalah suatu hubungan hukum kontraktual antara dua pihak atau lebih yang mempunyai akibat hukum. Yang kedua adalah menurut R. Subakti, perjanjian adalah peristiwa di mana satu pihak membuat perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan tindakan atau hal tertentu. Terakhir, menurut Profesor Wirjono Projodikoro, dia menjelaskan bahwa perjanjian itu adalah suatu hubungan hukum, artinya satu orang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak lain berhak menuntut kewajiban itu dalam hukum perjanjian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat sah perjanjian. Persetujuan para pihak. Perjanjian berarti ada kesepakatan sukarela antara pihak tentang hal-hal terpenting yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini harus ada komitmen bebas atau sukarela antara para pihak di mana persekutuan dapat dinyatakan secara tegas atau diam-diam. Bebas di sini berarti bebas dari kontrol, paksaan dan penipuan. Namun, perjanjian berakhir menurut pasal 1321 KUH Perdata jika perjanjian didasarkan pada kelalaian, paksaan, atau niat kecurangan. Yang kedua adalah kompetensi para pihak. Menurut pasal 1329 KUH Perdata, siapapun pada prinsipnya dapat mengakhiri kontrak kecuali mereka ditentukan tidak berkompeten secara hukum. Baik, selanjutnya tentang masalah tertentu. Nah, hal-hal tertentu berarti apa yang telah disepakati, hak dan kewajiban kedua telah berpihak. Sekurang-kurangnya jenis barang yang terkait dengan kontrak ditentukan dan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan. Untuk alasan yang halal nih, alasan halal karena isi akad itu tersendiri yang menggambarkan tujuan yang dicapai oleh para pihak adalah sah secara hukum. Isi perjanjian Isi perjanjian tidak melanggar hukum, kesosialisilan, dan keterlibatan umum. Kesepakatan kontrak mengandung arti bahwa kehendak para pihak yang membuat kesepakatan adalah konsisten, sehingga tidak boleh ada paksaan, penguasaan, dan penipuan dalam pelaksanaan kesepakatan itu sendiri. Baik, selanjutnya. Nah, saya juga akan menjelaskan nih mengenai asas dalam hukum perjanjian. Di sini dapat kita lihat ada 6 asas itu. Yang pertama adalah asas kebebasan atau berkontrak atau freedom atau konte. Asas kedua adalah asas konsensualisme atau konsensualis. Yang ketiga adalah asas kekuatan mengikat. Yang ketiga adalah asas iktikat baik.
Yang kelima adalah asas keseimbangan, dan yang terakhir adalah asas kepribadian atau personality. Baik, selanjutnya, apa sih itu MOU? MOU adalah singkatan dari Memorandum of Understanding. Nota kesepakatan atau kesepahaman atau MOU merupakan suatu perbuatan hukum dari satu pihak atau subjek hukum untuk menyatakan maksud kepada pihak lain akan sesuatu yang ditawarkan atau dimilikinya. Lebih lanjut diartikan Black's Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Margaret Donda DKK dalam Doctrine volume kedua nomor 2, itu asas itikat baik dalam Memorandum of Understanding sebagai dasar pembuatan kontrak. MOU atau Memorandum of Understanding adalah sebuah bentuk letter of intent atau bentuk pernyataan tertulis yang menyabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya. Suatu tulisan tanpa konsisten atau tidak menjanjikan suatu apapun sebagai awal untuk kesepakatan. Lebih lanjut, suatu letter of intent tidak dimaksud untuk mengikat dan tidak menghalangi pihak dari tawar-menawar dengan pihak ketiga. Yang itu dapat kita lihat dalam halaman 203 sampai 236. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari MOU itu sendiri. Yang pertama adalah merupakan pendahuluan perikatan atau landasan kepastian. Yang kedua, materinya hanya memuat hal yang pokok. Dan yang ketiga, bersifat sementara atau memiliki tenggat waktu. Biasanya MOU ini tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci. Dan yang terakhir adalah ciri-cirinya itu dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan karena adanya keraguan satu pihak kepada pihak lain. Seperti itu. Baik, saya juga akan menjelaskan mengenai perbedaan dari MOU dengan surat perjanjian. MOU atau Memorandum of Understanding adalah nota kesepahaman para kontrak yang bersifat sementara dan tidak mengikat secara hukum, hanya membuat komitmen umum dan niat bekerja sama. Sebaliknya, surat perjanjian atau kontrak adalah dokumen formal yang mengikat secara hukum, berisi detail hak, kewajiban, serta sanksi dan diakui kuat menurut KUA Perdata. Kontrak elektronik. Nah, kontrak elektronik juga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dibuat, disepakati, dan ditandatangani melalui sistem elektronik atau media digital seperti email, situs web, atau aplikasi tanpa dokumentasi fisik. Kontrak ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat setara dengan kontrak konvensional, asalnya memenuhi syarat sah perjanjian. Baik, selanjutnya, bentuk digital. Nah, bagaimana sih bentuk digital ini? Bentuk digital berupa dokumen digital yang disimpan secara elektronik, bukan kertas. Tanda tangan elektronik. Pengesahan sering menggunakan tanda tangan elektronik atau metode persetujuan digital, misalnya diklik tombol setuju atau klik word engagement. Dari legalitasnya, dan legalitas diatur di Indonesia menurut Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan PSTE atau Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Syarat-syaratnya apa saja sih? Yang satu, harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata, yang dimana itu diketahui bahwa yang pertama ada kesepakatan, kecakapan, pokok personal tertentu, dan kausa yang halal. Jenisnya apa saja? Yang pertama ada jenis umumnya yang berupa kontrak baku dalam transaksi e-commerce, yang kedua lisensi software, dan yang terakhir ada dokumen bisnis digital. Baik, dari pernyataan yang tadi sudah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa hukum perjanjian, MOU, dan e-kontrak adalah instrumen hukum yang mengatur hubungan perikatan dengan perbedaan mendasar pada kekuatan pengikatannya, yang dimana hal ini adalah perjanjian formal dalam pasal 132 KUH Perdata, yang dimana mengikat penuh. MOU umumnya sebatas komitmen moral atau prakontra, dan kontra sah secara digital sesuai Undang-Undang ITE. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari nanti kita kembali lagi ke video pembelajaran yang akan mendatang.
Dan saya Rizka Rinaldi pamit undur diri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.